Nah, dia ditanya sebanyak, masa oksigen sebanyak, sebanyak biasanya ditanyanya massa. Massa itu berarti tinggal kamu kalikan dengan MR-nya ya. Siapa ya? 1,3 dikali Ya, Pak. 32, 96. Dan soalnya soal yang di bawahnya ini ada dua gitu, soalnya double. Hmm? X dan Y 0,96 bagus. MRO, oh bagus, 2,07 mantap, bagi 0,3 mantap. Sip. Terus mau lagi rumus empiris ini ya. Berarti itu kayak gini ya. 60%, 5%, 35%. Berarti kita cari molnya dulu. Mol. Mol C berarti kan 60 per 12. C. Terus karbon dan sisanya nitrogen 5% oksigen. Terus 5% oksigen itu 5 5 mol. Satu lagi R-nya 3. Nah, ini pirimidina. Mm-mm. Salah nih harus ini. Pirimidina. Ini udah bener ini tapi caranya mana nih? Ini, Pak. Nah, dia itu bukan bukan oksigen ya, tapi hidrogen. Oke. Itu aku belum lanjutin, soalnya kan ada kayak yang 1 gram mengandung 7,5 kali Ini sekian. salahnya ini nih hidrogen nih. 5 per berapa? 1 MR-nya kan? Mm-mm. Hidrogen berarti 35 per 14. 60 bagi 12 itu 5 banding 5 banding 2,5. 35 bagi 14, 2,5 ya. Itu Mm-mm. bagi 2,5 jadinya 2 banding 2 banding 1. Nah, molnya ini berarti N bagi Na. N-nya itu kan 7,5 kali 10 21. Berarti ini kan rumus empirisnya ini adalah C C2 C2H2N C2H2N. Na-nya itu 0,02 kali 10 pangkat 23. Mm-mm. Kemarin bagi 0,02 itu ini 0,01245 mol. Dalam 1 gram berarti ini kan masanya kan. Mm-mm. KMR-nya ini adalah massa dibagi N 1 gram bagi 0,01245 dengan 80. Nah, berarti ini MR-nya C2H2N. MR-nya ini jadi sama dengan 12 kali 2 ditambah 1 kali 2 tambah 14. 24, 24, 14 ya, 14. Berarti 40. MR-nya ini 80, di sini 40. Maka faktornya itu, faktor pengalinya itu adalah 80 bagi 40. Sama dengan 2. Maka rumus molekulnya ini adalah C2H2N kali 2. Oke. Kali 4, H4N2. Nah, 4N2. BBO2 ini. Ya, berarti kan NaOH Ini disetarain dulu kan berarti. disetarakan jadi Na2SO4 ditambah H2O, berarti ini 2NaOH, H2SO4, di sini 2H2O ya disetarakan, Mm-mm. ini 2H2O.
Air yang dihasilkan berarti dalam reaksi tersebut sejumlah 4,48 liter. Nah, air ini, Hmm. pada STP, air ini berarti kan si H2O. Mm-mm. Berarti kan air ini H2O. Maka volumenya itu adalah volume H2O dalam keadaan STP. STP-nya itu adalah 4,48. Nah, volume dalam keadaan STP rumusnya N Kali kali 22,4. 4,48 liter. N sama dengan empat Hmm, koma empat delapan bagi 22,4. kan sama dengan 4,48 bagi 22,4. Itu sama 2,2. 2 mol. Ini si mol air. Nah, ditanya apa? Tentukan jumlah partikel reaktan yang bersisa. Jika semua sensor habis Partikel bereaksi. reaktan yang bersisa jika semua asam sulfat habis bereaksi. Jadi pakai rumus MR. Hmm, berarti H2SO4 kita cari dulu mol dari H2SO4. Mol H2SO4 berarti apa tuh? Koefisien H2SO4 per koefisien H2O dikali mol H2O. Berarti kan koefisien H2SO4 1/2 dikali 0,2 yaitu berapa tuh? 0,1 mol kan? Iya. Oke, 0,1 mol. Kita eh, kalau nggak pakai MRS juga bisa nih ya. Mm. Tapi kenapa kita pakai yang mol H2SO4, Pak? Karena ini nih jumlah partikel reaktan yang Oh, yang asam sulfat. karena di sini reaktan reaktan itu yang sebelah kiri. Reaktan berarti antara ini sama ini. Iya. Oke. Reaktan kan sebelah kiri kan. Mm-mm. Nah, berarti katanya apa tuh? Jika semua asam sulfat habis bereaksi. Nah, berarti kalau misalnya ini kan sama-sama dua nih koefisiennya nih. Mm-mm. Berarti si NaOH juga dua dua juga kan? Iya. 0,2 mol kan ini kan? 0,2 Mm-mm. mol ini 0,1 mol. Gitu ya. Iya. Nah, kita bagi dengan koefisiennya dulu ya. Bagi dengan koefisiennya. Kenapa NaOH? Kenapa NaOH 0,2 mol juga? Karena koefisiennya sama dengan H2O. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bagi nih. Ini kita bagi berarti ini bagi. Siapa yang paling lebih kecil? Sama berarti ini kan? Iya. 0,1 juga, ini 0,1 juga kan? Mm-mm. Nah, berarti kita lihat ya, sama-sama 0,1. Nah, kalau misalnya ditanya apa? Tentukan jumlah partikel reaktan yang bersisa jika semua asam sulfat habis bereaksi. Oke, kalau misalnya mau pakai MRS, ini kan N. MRS ya, mula-mula bereaksi setimbang gitu kan. Nah, berarti sini 0,1 juga, kan? Iya. Kalau dia itu koefisiennya 2 berarti 0,2. Ini nggak ada tadi. Terus juga 0,1, 0,2 nih kan. Mm-mm. Ini habis gitu kan. Iya. Nah, Ini pertanyaan apa? semua partikel yang bersisa. Yang bersisa H2SO4 berarti habis juga. Tapi Hmm. partikel reaktornya kan semuanya habis kan dulunya. Mm-mm. Berarti nggak ada yang bersisa dong. Yang bersisa jika semua asam sulfat habis bereaksi. Partikel reaktan ya. Jumlah partikel produk harusnya. Ya atau enggak gini, bukan produk. Ini berarti kan kalau NaOH-nya habis bereaksi, harusnya H2SO4 habis bereaksi, Mm-mm. H2SO4 habis bereaksi, habis bereaksi, ya kan? Mm-mm. Berarti 0,1. Hmm, 1/2 kali 0,1. Kalau di sini 2 berarti 2/1. Oh enggak gitu. Yang tersisa siapa yang tersisa? Yang tersisa
si Hmm, NaOH kan. NaOH. Nah, Oke. nah, mol awal NaOH, oh, oke, gini. Jadi yang dipakai itu adalah yang mol awalnya ternyata, ya. Ya. Jadi kita nggak usah pakai yang ini. NaOH yang terpakai, oke, nggak usah pakai MRS, karena kan nggak terlalu diajarin kan MRS. Mm-mm. Hmm. Jadi ini 0,24 mol ini NaOH yang terpakai kan. Nah, kita lihat keterangan awalnya ini kalau nggak hati-hati terkecoh nih. Keterangan awalnya itu si NaOH-nya berapa? 12 gram kan? 12 gram. Mm-mm. Berarti mol NaOH-nya itu adalah M per MR, M-nya 12, MR-nya 40. Oke. 3 mol kan? Mm-mm. Artinya yang sisanya berapa berarti? Isinya 0,3 dikurang 0,2. 0,1. Nah, jadi sebenarnya nih kata-kata H2SO4 habis bereaksi dia nggak akan terpengaruh karena nggak dipakai di sini kan. Iya. Karena dilihatnya kondisi apa? NaOH yang awal dan NaOH yang akhir gitu. Ya, Pak. Paham nggak, Sab? Ya. Iya. Nah, berarti mol NaOH-nya berapa berarti? Udah 0,1 kan? Iya, 0,1. Jumlah partikel NaOH berarti kan? Mm-mm. OH N besar sama dengan N kali Na. 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. Nah, partikel. Oke. Hmm, reaksi reaksi sudah setara atau belum? Iya. Maka C4H4 O6 menjadi NaK C4H4O6 2 plus H2. Oke. Hmm. Udah sama ya, K-nya 1, C4, C-nya ada 4, 1. Ya, udah sama ini ya. Pak. AHCO3 yang terlibat dalam reaksi adalah 25,2 gram. Artinya betul. Molnya berapa? Ini kan 25,2 gram. Berarti molnya sama dengan M per MR juga. Berarti MR-nya berapa? mRT. MR NaHCO3. mRNA tuh empat Nah, puluh kan ya, Pak? CO3 ini. 23 tambah 1 tambah C-nya 12 tambah 48 ya. Iya. Berarti sekitaran berapa? Eh, 4 ya. 84 ya. 25,2 dibagi 84. Berapa tuh hitung? Sekitaran berapa? Bagi 84, 0,3. Pas ya? Mm-mm, pas. Ya mau. Nah, terus tentukan masa Masalahnya sih masih hasil reaksi. berarti hasil reaksi itu mana aja di sini? Ada ini kan? Yang NaK, iya CO2, Oke, dan kita lihat. Oke, karena koefisiennya sama, koefisien satu semua kan? iya. Sama. Ini clue-nya di sini nih, koefisien sama. Maka yang pertama itu ada mol CO2. Mol CO2 sama dengan 0,3 mol juga kan? Iya, Nah, masanya berarti mol kali MR. 0,3 kali Kita dikali MR-nya 44. 13,2 gram. Kedua dapat mol H2O. 0,3 dikali Masanya mol kali MR 18. 3 dikali 18. Sebenarnya 5,4 gram. Tuh. Terus mol apa lagi tuh? Mol NaKC4 tambah 6. NaK4 4O6. MR-nya berapa dia nih? Ininya wait. Nanti 23 tambah 39 kali 4.
12 kali 4 H tambah 210 jadinya ya. Iya, Pak, 210. Kemasannya itu adalah 0,3 kali 210 dengan 63 gram. Tiga. Paham ya? Paham, Pak. Ini benar-benar harus hati-hati kerjanya nih. Baca soalnya baik-baik ya. Oke. Oke, mantap. 2 gram dan 4,8 Minum oksigen. oksigen. Berarti kita cari mol Fe-nya dulu. Mol besi M bagi Mr. Jadinya 11,2 Mr besi 56 sama dengan 0,2 mol kan. Ya. Nah, ini kan berarti kan Fe banding O kan. Mm-mm. Fe banding O. Berarti ini 0,2 mol. Banding O-nya berapa? Mol O. Mr juga berarti 4,8 banding Bagi 16. dengan 0,3. 0,3 mol. 0,2 bagi 0,3 berarti kan sini kan. Sama-sama dibagi 0,2 ya. Ya. 1 banding 3/2. Kali 2 semua jadi 2 banding 3. Ya. Nah, rumus empirisnya adalah Fe2O3. Ya, Fe2O3 rumus empiris. Paham ya? Paham, Pak. Kita cuci natrium, hidrogen, dan sisanya adalah karbon. Berarti Na, si karbonnya berapa persen berarti? 14%. 100 dikurang 27. Eh, maksudnya Oh, karbonnya, ya, maksudnya oksigen. oksigen, Pak. Oksigen ya. Iya. 100 kurang 42. Kurang 27 tambah 1 tambah 14 ya. Mm-mm. Oksigennya 58%. 58%. Ini berarti kan Ya. NaHCO. Na-nya tadi 27 bagi MR-nya. Oh, ini yang nggak ditampilkan apa nih? Yang bikin sulit tuh AR-AR-nya ya. Iya. Atau AR-nya nih, ARNA itu 23. AH1, C12O16. 27, Na bagi 23, H-nya itu berapa persen? Hidrogennya 1 per 1, terus 14 bagi 1/1, 12. 11/12, O-nya 8 bagi 16. 58/16 ya. Hmm. Nanti kalau dibagi nih 27. Berarti boleh pakai kalkulator ulangan ya? Iya, boleh. Nah, mantap dah aman. Ini berarti 1,174. 14 banding 12 berapa? 1,167. Sebenarnya siapin kalkulator ya. 3,625. Biar Ya. nanti banding itu. Berarti bagian terkecil berapa? 1,167. Hmm, Satu. bagian satu ya berarti ya. Iya, satu, guys. Iya, Satu. satu deh. Ini 1 bagi 1 ya. Satu, satu, satu. Ini berapa? 3 kan? Iya. Kok? Oh, ya, deng, bener-bener. Ini di pembulatan ya sebenarnya ya. Oke, Pak. Hmm. Berarti kan jadinya apa? Na, H, C, ya. O, Nah, ini MR-nya berapa nih? Kita hitung MR-nya berarti 23 4 ya. tambah 12. MR senyawanya berapa? Di soal. 8. Nah, itu 168. Maka faktornya, Eh, faktor pengalinya adalah 168 bagi 84 sama dengan 2. Kalau rumus molekulnya adalah berapa tuh? NaHCO3 dalam kurung 2. Yaitu oke. H2H2C2O6. Oke, berarti kalau misalnya ada yang keterangan MR di soal kayak gini tuh dibagi berarti. Betul. Oke, kita lanjut. Berarti Banyak ke H2C2O. 7,8 dipanaskan hingga menjadi cairan hidrat dengan massa. Hmm. Berarti H2C2O4 plus H2O. H2C2O4 X H2O, ya nggak? Ya, Pak, Ini. itu kalau misalnya kayak berbeda, kan kalau misalnya aku nonton, aku nulisnya H2C2O4 plus H2O
H2-an daripada yang XH2O itu bedanya apa deh sebenarnya? Nggak apa sebenarnya karena masih senyawanya masih sama ya dan komposisinya sama. Sama aja kan sebenarnya. Kalau menjadinya di akhir berarti in, senyawa hidratnya tanda panah baru, sisanya H2O gitu. Oh, oke. Kecuali kalau bla 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 ini menjadi senyawa hidrat ya berarti nggak dibalik panahnya Oke. ya. Ya, Jadi 37,8. Nah, terus habis itu 27. 27. H2O-nya berarti berapa tuh? Tinggal dikurang kan? Ya tinggal dikurang. 37,8, Mm-mm. 37,8 dikurang 10,8. 8 dikurang 27 yaitu 10,8 ya. Mm-mm. Nah, udah gaspol nih. Dari mol H2CO. Mau 2C24 sama dengan 37,8. MR. MR-nya berapa tuh? Ini MR-nya 2 tambah 4 tambah 4 90 ya. Iya, 90. 7/90 sama dengan 0,3 mol. Kemudian H2O, mol H2O berapa? M per MR 10,8 bagi bagi 18. 18, 0,6 mol ya kan? Ya. Terus perbandingan 0,3 bagi Kemudian 0,6. H2CO24 ya udah langsung aja ya. Jadi 2. Maka X-nya ini adalah 0,6 bagi 0,3. X-nya 2. Maka rumusnya H2C2O4, 2H2O. rumusnya itu H2C2O4. 2H2O. Aduh, oh, cakep. Oke. Jadi kalau nanti soal ulangannya kayak gini, polanya kayak gini, kamu bisa dapat 100 nih siapa? Amin. Ya Allah, amin. Tapi nggak tahu deh. Mm-mm. Ini, tunggu tuh. Ini, oke. Ini kalau bingung, airnya dulu, air sulfur kan 32 yang memiliki MR. Nah, berarti di sini massa S per mol. Berarti di sini massa si sulfurnya, kan kadarnya berapa? 20% kan? Ya, Ke 20% dikali 160. oke. 160. 0,2 kali 160 sama dengan 32 gram. Oke. Nah, jumlah atom sulfur dalam senyawa ini artinya indeks sulfurnya ya. Mm-mm. Jumlah bukan bukan yang 6,02 ya. Mm-mm. Kitanya itu indeks sulfurnya, indeks sulfur ya. Nah, berarti ini yaitu jadinya 32 gram, maka 32 gram. Hmm. Sulfurnya ada berapa tuh? Kandungan sulfurnya berarti 20%. kandungan sulfurnya itu kan udah 32 gram ya airnya. Ya, 32 gram. Ini berarti ini sudah langsung ketemu nih. 32 dibagi 32. Tuh. Karena kan air sulfurnya berapa? 32 kan? 32. Oh, Ingat iya, nggak? iya. Oke. Hmm. Berarti jumlah atom sulfurnya, jumlah atom sulfurnya ada satu, ada satu atom S per molekul. Oke. Ya, ini berarti yang 160 tuh cuma digunain pas ngitung pas mau ngitung massa sulfurnya aja. Betul ya. Nah, terus kan tadi ada yang waktu nentuin rumus empiris itu yang Hmm. apa namanya dibagi juga. Nah, Hmm. terus kandungan sulfur tuh maksudnya kenapa yang massa itu dibagi mau massa bagi AR? Hmm. Oh ini kayak ini air mencari air dia. Oke, nggak aku tuh karena soalnya suka kebalik-balik misalnya kayak lagi nyari air. Terus habis itu ada soal yang nanya kandungan apa-apa gitu kan kadang ada yang kayak ini juga dibagi gitu. Hmm. Nah, aku kan Benar. suka bingung di situ. Ini diapain lagi gitu habis itu.
Dia kan mol itu rumusnya apa? Massa dibagi air kan. Mm-mm. Nah, ini ibaratnya N-nya ini indeksnya gitu, indeks sulfurnya. Oke. Kan per molekul kan. Mm-mm. Masanya, ini masanya dibagi, kan dapat tuh masanya 32 gram kan, Iya. dibagi AR-nya tuh. Oke, Pak. Nah, tuh. 7, tentukan molaritas. Wah, ini gampang. Ingat gak rumusnya? Ayo, coba. M, M sama dengan, oh, M sama dengan Kan? gram per Hmm? gram per mr kali 1000 per miligram. Nah, Per massa bagi MR kali 1000 kali per volume kan. Kenapa kalau 1000 per volume? Karena dia dalam mililiter. dalam mililiter Nah, 36 per mg tuh airnya berapa deh? MgSO4, Mg itu 24. Mg 24, S32, O16. 36 per 120 ya. Iya, 1000 per 200. 100 boleh coret. Nah, berarti 1000 bagi 200 itu 5. 36 kali 5, 180 bagi 120 kan. Iya, Menangan 1,5 molar. 1,5. Nah, nanti itu ya kata apa? Molar. 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 Molar ini adalah sama dengan mol dibagi P. Ini oke. dalam kilogram kan? Mm-mm. M ini mol. Nah, sorry, ini mol. Ini N mol gitu ya. Mm-mm. Kita cari MR-nya dulu deh. MR H2CO4 berapa? 90 kan? Mm-mm. Terus habis itu kamu cari molnya dulu. M per MR yaitu 945 per 90. Sebenarnya 0,5 mol. Konsentrasi larutan ya. Iya. Dalam satuan mol. Berarti yang ditanyakan molalnya kan? M Mm-mm. kecil kan? Mm-mm. Terus yang ditanya berarti hmm, pelarutnya itu adalah air. Oke, masa jenis air apa tuh? Oh, gini. Ini gimana deh? Ingat ya, kan yang kita butuhkan apa? P kan? P itu massa kan? P masa. Ingat, Ya. M massa air maksudnya apa? M sama dengan rho kali V. Ingat ya? Hmm, iya ya, oke. Kan Baik, rho sama M bagi V kan? ya. Sama dengan rho kali V. Berarti Nah, rho air itu sama dengan 1000 1 gram per mililiter atau 1000 atau kilogram. 1000 kilogram per meter kubik di satuan-satuan bakunya atau 1 kilogram per liter. Nah, hati-hati mengkonversi ini nih. Berarti buat nyari massa air kita harus nentuin V-nya dulu. V-nya kan udah ada di ini kan, di soal kan 200 liter kan. Ya udah deh. Iya. Yang Terus cocok berarti berarti pakai yang mana? Dua atau tiga? eh 3. Ya, kalau yang kedua ini dalam fisika nih, kilogram per meter kubik ya, SI. Oke, berarti 1 kilogram kan per liter kan. Mm-mm. Jadi 200. Set, berarti 200 ya, 200 kilogram. Paham Mas? Paham. Kalau nanti di soal itu diketahui masa jenisnya yang lain, misalnya masa Mm-mm. jenis minyak 800 kilogram per meter kubik, berarti pakai. Berarti kalau ini pengetahuannya kamu sudah harus tahu berapa rho dari si air ini ya. Ya. Nah, berarti molalnya sama dengan N bagi P. Kp ini massa pelarut. Massa pelarutnya kan air kan. Mm-mm. Larutnya sama dengan air sama dengan 200 kilogram. Jadi sama dengan M sama dengan mol per P. Berarti molnya itu 0,5 per per 200. sama dengan berapa tuh? Hmm, 0, 0,0025.
25. Berarti STP-nya nggak dipakai. Nah iya, nggak dipakai ya ini ya STP-nya ya. Mm-mm. Ya, Pak. Mm-mm. Oh, maksudnya gini, dalam STP-nya ini kan N itu pi bagi 22,4 kan, ini pengecoh lagi nih, ya. Jadi dalam keadaan STP di sini kan ke dalam keadaan standar kan, Ya. dalam keadaan standar ini artinya airnya itu air murni gitu. Oh, Air oke. murni di mana massa jenisnya itu adalah yang tadi, Oke. massa jenisnya Tapi kalau misalnya RTP, hmm? kalau misalnya RTP, emang ada, Pak? Ada nggak? RTP berarti nanti rho-nya diketahui, ya. Ibaratnya ini kan keadaan standar, ibaratnya keadaan ideal, Hmm. di mana ini sebenarnya cuma pengecoh doang ya. Ya, Pak. Kalau kamu cari N-nya pakai pi bagi 22,4, ntar malah muter-muter lagi nih. Ya, tuh. Kan pi-nya itu berapa? 200 bagi 22,4 kan? Nah, gitu kan N-nya kan. Ya. Khawatir nanti dipakainya di sini N-nya tuh. Ya, Ya, Pak. kalau dipakai di sini berarti 45 gram nih nggak ada gunanya gitu istilah asa. Hmm. Tapi biasanya kalau ada soal-soal kayak gini yang STP-nya tuh kita maksudnya gunain 45 gramnya aja kan, nggak gunain STP-nya. Betul. Biasanya kalau STP itu angkanya udah ketahuan kelipatan 2,4, misalnya 0,72 nih. Ini Ya, kan Pak. 11,2. Ini kan kelipatan 2,4 kan? Mm-mm. Itu udah keciri gitu soalnya. Oke. Nah, ini fraksi mol dalam keadaan standar. Tuh. Ini tuh yang Na per Na plus Nb itu kan. Betul. Ia mengandung 13,44 liter asam sulfat. Nah, STP ya. Ini karena nggak diketahui soal lagi, berarti ini benar STP. Oke. STP-nya berarti molnya ini adalah pi bagi 22,4. Mm-mm. 13,44 bagi 22,4. Berapa tuh? 0,6 mol ya. Ya, 0,6. Berarti mol pelarut. Pelarut dalam keadaan standar ini. Berarti dalam keadaan standar lagi, pelarutnya berarti siapa? Pelarutnya kan A, air. air. Pelarutnya adalah air. Ya nggak? Berarti Ya. mol pelarut sama dengan M massa pelarut dibagi MR-nya, MR air kan. Mm-mm. Nah, Masanya berarti massa pelarutnya berarti berapa tuh? 3. Enggak ada. Oke. Kan dalam keadaan ideal tadi berapa massa pelarutnya? 1 kilogram kan? Mm-mm. 1 kilogram per liter kan? Ya. Artinya dalam keadaan standar pelarut airnya ini masanya 1 kilogram Hmm. atau 1000 gram. Tuh. Oke. Ini soalnya itu tersirat ya, nggak tertulis tuh. Ya, Pak. Nah, masih dalam keadaan standar ya nggak? Ya. Jadi 1000 ml air berapa? 18. 18. Mau pelarutnya jadi berapa? Sekitaran berapa tuh? 1000 bagi 18. 55,5. 55,5 ya. Mm-mm. 55,56. 556. Maka X fraksi molnya sama dengan NT dibagi mol terlarut tambah mol pelarut kan. Mm-mm. Mol pelarutnya itu 0,6 per 0,6 tambah 55,56. Nah, bagi 0,6 tambah 55,56 yaitu 56,16. X terlarutnya itu adalah 0,6 bagi 55,56. 0,01. Oke, Nah, 0,01. 0,0107 ditanya apa sih? Oh, fraksi mol pelarut dan
pelarut sama 0,0108 ya. Mm-mm. Berarti X pelarutnya berapa? Satu dikurang X terlarut kan? Iya. Kurang Satu kurang 0,108. Kurang 0,0108. 98. 0,9892. Nah, Oke. tahu nggak tuh? Ya, Mm-mm. kayak itu. Sebenarnya PPM, BPJ itu sama ya, cuman bahasa bahasa Inggris kan. Iya. BPJ itu artinya apa, Sir? Bagian per juta. Satu bagian per juta kan. Mm-mm. Nih PPM, Parts per million. ya, artinya million. Artinya kan satu per berapa? 1/1 juta. 1 juta atau 10 pangkat min 6 ya. Mm-mm. Pangkat min 6. Oke, kita lihat ya. Jadi 1% itu, kalau 1% berapa tuh? Berapa ppm? 1/100. Maksudnya gimana, Pak? 1% berapa ppm? Mm-mm. 1/100. Wah, Eh, 1% ini kan 13,5 kali 10 mm-mm. persen kan? Hmm. Berarti hmm, 1/100 sama dengan berapa tuh? 10.000 per 1 juta ya? Kira-kira gitu ya? Hmm. Kenapa kayak gitu? Maksudnya 10.000 per 1 juta. 1% itu berapa bagiannya ppm gitu? Oh, oke. Kan ibaratnya 1% itu kan 1/100. Hmm. Ini kalau kita udah pelan-pelan ya, artinya 1/100 ini kalau dijadikan ppm, bagian ppm itu artinya kan 10.000 per Per, 1 juta per kan? 10 juta, iya. Ya nggak? Iya bener. Kalau dicoret-coret nolnya itu kan ini nol coret eh, berapa nih? 4, gini kan? Iya. Sama aja kan ya? Mm-mm. Artinya 1% ini sama dengan 10.000 ppm. Oke. Nah, ini kita eh, kondisikan dulu template-nya kayak gini. Oke. Nah, kan mintanya itu adalah kadar ppm-nya ya. Mm-mm. Nah, berarti di sini langsung nih. Maka ppm-nya, kalau jadi ppm artinya persen, 1% dikali 10.000. Ini kan berapa nih? 13,5 kali 10 pangkat min 5%. Mm-mm. Ya nggak? Ya, Persennya ini artinya apa? 1% kan? ya 1%. 13,5 kali 10 pangkat min 5. Persennya ini kamu ganti jadi 10.000 ppm. Oke, Paham? Pak. Paham. Aman ya? Tuh. Jadi, tadi Pak giring dulu biar kamu ngerti nih. Persennya ini jadi gini kan? Tuh. Mm. Berarti 13,5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 4 ya kan? Iya, 13,5 kali 10 pangkat min 1 ya kan? 1. Mm-mm. Sama dengan 1,35 ppm gitu. Oh, oke, Pak. Mantap ya. Mm-mm. Ya, ini Pak dikirim dulu deh. Kamu kerjain bagian 2-nya. GX PbOH2 direaksikan dengan asam sulfat berlebih. Ya. Mm-mm. Hmm. Kemudian masukkan PbSO4H2O dan 1CO2. Berapa nilai X jika gas CO2 yang dihasilkan 0,5? Jadi gini aja, mol CO2. Kan di sini kamu lihat koefisiennya kan? Mm-mm. Koefisien CO2 kan 1 berarti 1 mol kan? Ya. Mol PbSO4 ini kan 1 Mm-mm. ditambah X. 1 plus X. Ngerti nggak? Oh, oke, ngerti. Sama-sama PB aja yang kamu lihat. PB-nya. Mm, Nah, oke. kan 0,5 kan? Mm-mm. Kan 0,5 kali silang. 1 sebenarnya 0,5 kali 1 plus X. 0,5 plus 0,5 X. 1 kurang 0,5 sebenarnya 0,5 X. X-nya 1. Gitu. Oke, Pak. Ngerti ya, Sab ya?